谢老师。但是据我多日的观察，泽上虽然不能下杀手，你为人向来稳重，都无法保证。黑到底！实力面前，救命！ Halo semuanya, selamat datang di Ruang Film. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja. Pada hari ini kita akan kembali melanjutkan series Donghua Supreme God Emperor episode 96 sampai 100. Di bagian sebelumnya, sebelum pertandingan antara kelas senior, Muyun sempat membawa murid-muridnya pergi ke Pagoda Leifeng untuk berlatih di sana. Pada saat itu, Muyun juga ikut berlatih di rantai 8 menghadapi Raja Beruang Pemecah Bumi. Setelah Muyun selesai berlatih, ia langsung menyusul murid-muridnya yang sedang berada di Gunung Foyun untuk merebut peringkat 10 teratas. Di sana Muyun sempat menyelamatkan Wang Xingya dari serangan murid-murid kelas 4. Setelah itu pertandingan kelas senior di arena pun dimulai dengan pertarungan antara kelas 9 menghadapi kelas Kujehe, yaitu kelas 11. Pada pertandingan pertama itu, Mo Yang sendirian saja bisa mengalahkan ketujuh murid dari kelas 11. Bahkan Muyun juga mampu mengalahkan Kuyus hanya dengan satu gerakan saja. Scene lanjut di sebuah ruangan, terlihat Sobuyu sedang menonton pertandingan di arena bersama dan guru kelas 1 yakni Yan Yunyu. Di sana Yan Yunyu mengaku merasa penasaran tentang bagaimana cara Muyun melatih murid-muridnya hingga membuat peningkatan yang drastis. Ia juga merasa kalau dari kelas 4 bahkan sampai kelas 1 belum bisa menjamin untuk mengalahkan mereka. Karena tak yakin akan menang menghadapi kelas 9, maka Xiaobuyu pun berencana akan melukai murid-murid kelas 9 pada pertandingan selanjutnya. Sehingga jika kelas 9 sudah babak belur dan sudah kehabisan tenaga duluan, maka pada pertandingannya nanti ketika menghadapi kelas 1, kelas 9 akan menjadi tak berdaya. Terlebih lagi, sebelum bisa menghadapi kelas 1, kelas 9 harus menghadapi kelas 3 dan kelas 2 terlebih dahulu. Tanpa berlama-lama lagi, Xiaobuyu pun langsung memanggil Yang Zi, Yan Fang, Xian Zhen, Tai Yuan, Zhu Fengyuan, dan Sang Mingyu untuk pergi ke arena. Sementara itu di arena, Muyun dan para muridnya sedang saling berbicara. Di sana, Mu Fengxing mengatakan bahwasannya dulu kelas 9 hampir dibubarkan karena selalu berada di peringkat bawah. Namun sekarang kelas 9 dapat meningkat drastis dan masuk ke dalam peringkat 5 besar dalam pertandingan senior. 不鸣则已，前四的那几个导师，我早就想与你对战，以击败。哟，便让你如愿吧。 Sampai di sana, Luo Fun mulai mengumumkan pertandingan selanjutnya, yaitu kelas 9 menghadapi kelas 4. Setelah itu Xiaobuyu sempat memberitahu kepada para muridnya agar pada pertandingan nanti murid-muridnya bisa memberikan luka yang parah kepada para murid kelas 9. Dan alasan kekuatan Yang Fang yang stabil, Xiaobuyu menunjuk Yan Fang untuk maju pada pertandingan pertama. 谢老师。但是据我多日的观察，泽上虽然不能下杀手，你为人向来稳重，都无法保证。 Sebelum pertandingan dimulai, Xiaobuyu mengingatkan kepada Yan Fan agar menganggap pertandingan kali ini sebagai pertarungan hidup dan mati. Dengan begitu, dia pasti dapat membuat lawannya terluka parah. 我看这几人之中是为一场战斗。大哥，这个人可要交给我。绝不可轻敌，2班与1班。但是 Di sebelah lain, Lin Xianyu yang baru saja tiba langsung memberitahu Muyun kalau Ji Fengyuan bukanlah yang terkuat di kelas 4. Dua saudara Yan Fang dan Yang Ji lah yang sebenarnya merupakan dua murid terkuat dari kelas 4. Sebab mereka berdua berada di celah spiritual tingkat 5. Selain itu masih ada Xing Zhen dan Tai Yuan yang berada di ranah celah spiritual tingkat 5. Hanya saja mereka berdua tidaklah sekuat dari dua bersaudara Yang Fan dan Yang Ji. Dan Xian Yu juga menyampaikan kalau Yang Ji merupakan seorang praktisi pedang kecepatan yang sulit untuk dihentikan. Oleh karena Yang Ji adalah pengguna pedang, maka Mo Yang lah yang akan menghadapinya. Menurut Muyun, pertandingan pertama ini akan menjadi sangat menarik. Pasalnya kali ini akan terjadi dua pertarungan sesama ahli pedang, yang mana pedang kecepatan milik Yang Ji menghadapi niat pedang milik Mo Yang. 领悟巅峰剑意的天才，我杨杰开始练剑，看，还是我的快剑。那是因为你没有遇到我。 Pada saat Yang Ji melepaskan serangan pertamanya, nampak Mo Yang sempat sedikit termundur untuk menahannya. Tak tinggal diam saja, Mo Yang pun kemudian langsung memberikan serangan balasan sehingga pertarungan pun menjadi semakin sengit. Mulai pertarungan itu, menurut Yan Fan, niat pedang tertinggi milik Mo Yang pasti akan membuat Yang Ji kesulitan untuk menembusnya. Sekalipun pedang Yang Ji sangatlah cepat. Akan tetapi jika Yang Ji menggunakan sebuah teknik pamungkasnya, maka Yang Ji pasti akan berhasil mengalahkan Mo Yang. Sedangkan menurut Muyun, Mo Yang sekarang posisinya memang sedang berada di atas angin.
Akan tetapi ia merasa kalau sepertinya Yang Ji masih menyimpan beberapa teknik pamungkasnya. Ia juga berpikir bahwa kemenangan yang bisa menentukan pertandingan itu bergantung pada perubahan Moyang yang dari bertahan menjadi menyerang. Di waktu yang sama, serangan dari Moyang terlihat berhasil memojokkan Yang Ji, sehingga Moyang pun bergegas memanfaatkan kesempatan itu untuk menyerang Yang Ji dan teknik tebas langit. Akibatnya, serangan dari Moyang sama sekali tak dapat ditahan hingga membuat Yang Ji terluka. Yang Ji merasa kagum dan teknik pedang dari Moyang. Sebab selama bertahun-tahun di akademi, Moyanglah yang pertama kali berhasil melukai dirinya dengan menggunakan pedang. Tak berhenti sampai di situ, Yang Ji mulai menggunakan teknik pamungkasnya, yaitu raungan fonik 100.000 mil. Tak tinggal diam saja, Moyang kemudian bergegas menggunakan teknik sajak dewa pedang, yang membuat serangan dari Yang Ji berbalik ke arahnya sendiri. Alhasil, Yang Ji pun tumbang karena serangan tersebut. Dan begitu, Lau pun mengumumkan kalau pertandingan pertama dimenangkan oleh kelas 9. Melihat saudaranya terluka, Yan Fang langsung mengeluarkan tubuh Yang Ji dari arena dan berniat untuk menyerang Moyang. Pada saat yang bersamaan, Xiao Xingyu langsung menghentikan niatan Yan Fang, sambil mengatakan kalau dirinya lah yang akan menghadapinya. Sebelum pertandingan kedua dimulai, Mo Yun sempat berpikir kalau teknik pengendalian api milik Xiao Xingyu pasti akan menjadi cara yang efektif untuk menjaga jarak dari Yan Fan yang merupakan pengguna pedang. Kemudian dia memberitahu Moyang kalau dia itu harus menyembuhkan dirinya terlebih dahulu. Pasalnya, teknik sajak dewa pedang yang digunakannya bisa membuat Moyang kehabisan tenaganya selama beberapa hari. Lantas, Mo Yun pun langsung memberikan sebuah pil kepada Moyang untuk memulihkan tenaganya. Di waktu yang sama, ketika pertandingan baru saja dimulai, Xiao Xingyu bergegas menggunakan naga roh api untuk menjaga jarak dari serangan Yang Fan. Karena tak dapat menembus naga roh api, maka Yan Fang langsung memanfaatkan teknik pembelah gunungnya. Namun, tekniknya itu masih belum bisa mematahkan naga roh api Xiao Xingyu. Tak menyerah begitu saja, Yan Fang kemudian terus-menerus menyerang Xiao Xingyu hingga membuat pertahanannya hancur. Tak berdiam diri saja, Xiao Xingyu dan niatannya mencoba menangkap pedang Yan Fan dan membuatnya termundur. Setelah itu, Xiao Xingyu berusaha menghindari serangan-serangan lanjutan dan kembali menangkap pedang Yan Fan. Pada saat juga, Xiao Xingyu langsung membuat sebuah ledakan yang mengakibatkan Yang Fan terpental. Akibatnya, Yan Fan menjadi tak berdaya dan jatuh pingsan. Dan kata lain, seharusnya pertandingan kedua kembali dimenangkan oleh kelas 9. Namun Luo tak kunjung mengumumkan pemenangnya, sehingga Mo Yun pun langsung mencoba menegurnya. Setelah mengumumkan pemenang pada pertandingan kedua, ia langsung mengumumkan pertandingan ketiga, yang mana Lin Ji dari kelas 9 akan berhadapan dengan Xing Zhen dari kelas 4. Tanpa diperlihatkan, pertarungan yang terjadi dengan sangat singkat dan berhasil dimenangkan oleh Lin Ji. Karena tersisa satu pertandingan saja, Xiao Buyu pun meminta kepada para muridnya, yakni Sang Mingyu, untuk tidak lupa membuat lawannya terluka parah. Pada saat yang bersamaan, Lin Xianyu pun mulai menyadari kalau dari pertandingan terakhir kelas 4 selalu saja bertarung mati-matian, yang membuat para murid kelas 4 kehabisan tenaga. Padahal pada pertandingan selanjutnya, murid-murid kelas 9 harus bertarung dengan tingkatan yang lebih tinggi, yaitu menghadapi kelas 3 dan kelas 2. Sewaktu pertandingan terakhir antara Sang Mingyu menghadapi Mu Fengxing dimulai, pada awalnya Mu Fengxing sempat membuat Sang Mingyu termundur karena pukulannya. Namun pukulan Mu Fengxing selanjutnya sama sekali tidak mempan kepada Sang Mingyu, sehingga ia pun terpental karena serangan dari Sang Mingyu. Setelah itu mereka berdua terus-menerus berbalas-balasan serangan dengan penuh kesengitan. Melihat pertarungan itu, Mo Yun berpendapat kalau pertarungan kali ini Sang Mingyu terus-menerus mencari celah untuk melukai Mu Fengxing. Namun Mu Fengxing juga terus berusaha menghindarinya agar tidak terluka. Sehingga Mo Yun mulai menyadari kalau sebenarnya kelas 4 memiliki tujuan utama untuk melukai para muridnya. Kembali ke pertarungan, di sana Sang Mingyu memberitahu Mu Fengxing, tetapi ia akan membuat Mu Fengxing terluka pada pertandingan itu. Setelah itu semua, Sang Mingyu langsung menggunakan sebuah segel bayangan hidup dan mati. Lantas, Mu Fengxing pun bergegas melepaskan tinju pembalik 10.000 bayangan untuk membuat pertahanan. Selesai menggunakan segel bayangan hidup dan mati, seketika Sang Mingyu tiba-tiba saja mengaku menyerah dalam pertandingan. Melihat hal demikian, sontak membuat para murid kelas 9 merasa terkejut dan menjadi bertanya-tanya. Pada saat juga, Mo Yun mulai merasakan sebuah kecurigaan, sehingga ia pun langsung menyuruh Mu Fengxing untuk mendekat dan menggunakan esensi sejatinya.
Usut punya usut, segel bayangan hidup dan mati milik Sang Mingyu ternyata adalah sebuah segel darah yang mengorbankan esensi dan darah hidup milik Sang Mingyu. Akibatnya, orang yang terkena segel itu akan membuatnya tak bisa menggunakan esensi sejati untuk sementara waktu. Karena para muridnya yang banyak terluka pasca pertarungan menghadapi kelas 4, Muyun meminta para muridnya agar tidak memprioritaskan juara. Mendapat permintaan itu, para muridnya justru menolak karena mereka akan terus berjuang untuk Muyun demi mendapatkan juara. Lantas Muyun menjadi bersemangat dan akan berusaha membuktikan kalau kelas 9 benar-benar jenius. 他们一定还是会走到最后，不会放弃。手段尽管使出来，到底谁是天才？叶云月，第一。云，你的伤好了。 Setelah itu pertarungan guru antara yakni Muyun menghadapi Xiao Buyu pun pada akhirnya dimulai. Baru saja dimulai, Xiao Buyu segera menggunakan teknik aliran emas dan giok hijau yang membuat sebuah monster batu raksasa muncul dari dalam tanah. Bukannya takut, Muyun justru dengan santai menggunakan teknik tubuh dewa petir surgawi untuk menghentikan serangan dari monster batu raksasa. 萧不远，倒是藏得然后都没有好好的拿出来试试看这武器的威力。雷电，先是雷电，鲜有人能够修炼雷电术。 Melihat teknik guntur milik Muyun, Xiao Buyu mengaku tak menyangka kalau dia dapat menyerap guntur ke dalam tubuhnya. Lantas Xiao Buyu mencoba melepaskan efek guntur dari monster batu raksasa miliknya. Akan tetapi bagi Muyun, semua serangan Xiao Buyu penuh dengan celah. Sehingga dengan memanfaatkan gunturnya, monster batu raksasa lenyap dalam sekejap. 你的绝技在我面。 Setelah itu Muyun dan sangat cepat mulai mendekati Xiao Buyu dan langsung gunakan segel penyegel hati. Melihat apa yang dilakukan oleh Muyun, Yin Xianyu tampak menjadi sangat kaget karena segel penyegel hati adalah sebuah metode tubuh tertinggi. Pada saat yang bersamaan, Muyun berhasil melepaskan segelnya kepada Xiao Buyu. Akibatnya Xiao Buyu pun jatuh ke dalam ilusi Muyun. Tak berhenti sampai di situ, Muyun kemudian terus-menerus menyiksa Xiao Buyu yang sama sekali tak dapat bergerak. Menurut Lin Xianyu, Xiao Buyu tak dapat bergerak karena segel milik Muyun membuat hati Xiao Buyu jatuh ke dalam ilusi. Lalu, Muyun terlihat sedang mencekik Xiao Buyu sambil mengatakan di hadapan dirinya, Xiao Buyu hanyalah seorang badut. Setelah itu, Muyun mulai memberikan serangan terakhirnya yang membuat Xiao Buyu menjadi sangat ketakutan. 你不是要使下三滥的手段，实力面前。Untuk saja, Muyun secara sengaja membuat serangannya meleset, sehingga serangannya tak melukai Xiao Buyu. Pada akhirnya, Luo pun langsung mengumumkan kemenangan yang didapatkan oleh Muyun dari kelas 9. Ketika Luo yang mengumumkan pertandingan selanjutnya antara kelas 9 menghadapi kelas 3, Muyun langsung menyela dan mengatakan kalau para murid dari kelas 9 sedang terluka. Sehingga Muyun meminta kepada Luo untuk memberikannya waktu istirahat. Lantas, Luo memberitahu bahwa istirahat selama 1 hari hanya ada pada pertandingan sebelum babak final. Sehingga kelas 9 tetap harus melanjutkan pertandingannya menghadapi kelas 3. Karena tak dapat waktu istirahat, Muyun mengingatkan kepada para muridnya agar tidak terlalu memaksakan pertarungan. Sebab jika mereka mendapatkan luka parah, maka kerugian yang mereka dapatkan tidaklah kecil. Setelah itu, Muyun juga berencana akan melakukan negosiasi dan kelas 3 dan kelas 2 agar tidak mendapatkan kerugian. Di waktu yang sama, Wang Xinyu pun datang sendirian tanpa ada satupun muridnya yang ikut bersamanya. Melihat Wang Xinyu yang datang sendirian, Luo menjadi bertanya-tanya mengapa dia hanya datang sendirian saja. Kemudian Wang Xinyu secara tiba-tiba mengatakan kalau kelas 3-nya menyatakan untuk menyerah pada pertandingannya. Mendengar ucapan itu, Luo mencoba menegurnya karena kelas 3 tidak ada alasan khusus untuk menyerah sebelum pertandingan. Wang Xinyu menjelaskan bahwasannya sebagai peringkat 3 teratas di kelas senior, kelas 3 tidak ingin bertarung dengan kelas 9 yang sekarang posisinya tidak menguntungkan. Selain itu, keputusan untuk menyerah bukanlah keputusan yang dirinya buat saja, melainkan para murid kelas 3 juga setuju untuk menyerah. Alhasil Luo pun mau tak mau mengumumkan kemenangan kelas 9 atas menyerahnya kelas 3. 是我木云，定名记。君子有所为，我也是要教我班上的学生。 Setelah itu Muyun kembali mendekati murid-muridnya dan menyuruh para muridnya untuk mengulurkan tangannya. Kemudian Muyun langsung mengalirkan kekuatannya dan lengan masing-masing muridnya, lalu menyuruh mereka untuk menyerap kekuatan itu ke dalam tubuhnya. 现在 Muyun menjelaskan kalau kekuatan yang disalurkannya dapat membantu murid-muridnya untuk cepat pulih. Setelah itu ia juga memberitahu kalau pertandingan selanjutnya, Mu Fengxing tidak akan dapat ikut berpartisipasi karena dia itu masih belum pulih dari teknik segel darah milik Sang Mingyu.
Beberapa saat kemudian, guru dari kelas 2 yaitu Li Zilin pun datang sendirian tanpa ditemani murid-muridnya. Pada saat itu Li Jin memberitahu kalau kelas 2 juga menyerah dengan alasan yang sama dengan Wang Xinyu. Karena ia tak ingin mengambil keuntungan dari kelas 9 yang belum sempat beristirahat. Mendengar ucapan Li Zilin, Luo menjadi sangat emosi dan menyebut kalau kelas 2 adalah pemberontak. Meskipun kelas 2 menyerah, tapi Li Zilin mengaku kalau dirinya akan bertarung menghadapi Mu Yun. Hal demikian sempat membuat Luo bertambah kesal dan sempat tak ingin mengizinkan pertarungan mereka berdua. Lantas, Li Zilin mencoba mengusir dan mengancam Luo. Jika dia tidak mengizinkannya untuk bertarung, maka Luo harus membatalkan kualifikasi kelas 2. Alhasil, Luo pada akhirnya mengizinkan pertarungan mereka berdua dan langsung mengumumkan pertarungan guru antara kelas 9 dengan kelas 2. Nah, sayang sekali episode pada hari ini harus bersambung dulu. Oke, sekian dulu pada video kali ini. Untuk video selanjutnya akan segera hadir. Jadi bagi kalian yang mengikuti series ini, langsung saja klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Terima kasih yang sudah menonton video sampai habis. Jika kalian suka pada video ini, klik like dan share ke teman-teman kalian tentang channel ini. Dan ditunggu aja kelanjutannya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.